itu adalah untuk kelompok dari at-tamyiz, yaitu untuk kelompok yang malfuz, yang dilafadzkan, ya. Adapun kelompok yang kedua adalah mumayyaz malhuz, ya. Mumayyaz apa? Malhuz. Apa itu? Mumayyaz malhuz adalah, ya, mumayyaz yang tidak ditampakkan dalam pembicaraan atau kalimat. Jadi dia disembunyikan, tidak ditampakkan, tidak jelas, tidak dimunculkan dalam suatu kalimat, ya. Baik, untuk lebih memudahkan kita, bahwasanya mumayyaz malhuz itu biasanya untuk menggantikan mubtada atau fa'il. Sekali lagi, bahwasanya mumayyaz malhuz itu biasanya untuk menggantikan mubtada atau fa'il. Contohnya, misalnya kita pahami dari contoh tersebut, ya, untuk memberikan gambaran kepada kita tentang mumayyaz malhuz. Misalnya kita buatkan contoh, al-mudarrisu, ya, aktsaru minat talib khibratan. Ya, pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid pengalamannya. Kalau misalnya kita ngomong al-mudarrisu aktsaru minat talib, kemudian kita diam, orang nggak paham, ya. Pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid, apanya? Lebih banyak apanya? Lebih banyak, ya, anaknya, lebih banyak kemudian lebih banyak rumahnya, lebih banyak sepeda motornya atau yang lainnya. Kita belum jelas, maka ini butuh penjelasan. Akan tetapi sesuatu yang hendak dijelaskan itu enggak dimunculkan dalam suatu kalimat, ya. Al-mudarrisu aktsaru minat talib, ya. Pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid, tapi lebih banyak dari apanya itu enggak dijelaskan. Baru kemudian muncul kata khibratan, ya, pengalamannya, ya, sehingga menjadi jelas. Pengajar itu lebih banyak dibandingkan dengan murid, apanya? Pengalamannya. Asalnya adalah tadi kita katakan kan mumayyaz, ya, mumayyaz malhuz ini biasanya untuk menggantikan mubtada atau fa'il. Sehingga asalnya adalah khibratu al-mudarrisi aktsaru min khibrati at-talib, ya. Pengalaman pengajar itu lebih banyak dibandingkan pengalaman murid, sehingga dia mumayyaz malhuznya tadi adalah menggantikan, ya, mubtada. Karena khibratu, ya, khibratul al-mudarris di sini, khibratu di sini adalah apa? Mubtada. Ya, dapat dipahami, ya. Ya, mumayyaz malhuz dia tidak ditampakkan dalam suatu kalimat, akan tetapi dia biasanya untuk menggantikan mubtada atau fa'il. Contohnya, kami ulang, al-mudarrisu aktsaru minat talib khibratan. Asalnya adalah khibratu al-mudarrisi aktsaru min khibrati at-talib. Jadi, sekali lagi dia untuk, ya, menggantikan mubtada atau fa'il. Khibratu al-mudarrisi aktsaru min khibrati at-talib. Baik. Kemudian misalnya kita ambilkan contoh yang lain dari, ya, mumayyaz, ya, malhuz ini. Ya, misalnya ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak daripada kamu hartanya. Kalau misalnya kita diam, kita belum jelas. Misalnya kita cukup mengucapkan misalnya ana aktsaru minka. Saya lebih banyak daripada kamu. Kemudian kita diam. Maka orang yang mendengarkan kurang begitu memahami perkataan kita dengan baik. Ya. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak daripada kamu. Kemudian kita diam. Maka kalimat ini belum jelas. Dan sesuatu yang belum ingin kita jelaskan itu juga tidak kita munculkan. Ya. Ana aktsaru minka, diam, nggak paham. Baru muncul tamyiznya. Lebih banyak apanya? Malan, yaitu apa? Hartanya. Asalnya adalah mali aktsaru min malika. Hartaku lebih banyak daripada hartamu misalnya, ya. Sehingga dia menggantikan apa? Mubtada, ya, mubtada. Baik. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita buatkan contoh hasuna aliyun wajhan. Ali bagus wajahnya, ya. Hasuna aliyun wajhan. Kalau misalnya kita ngomong hasuna aliyun, kita diam, orang masih, ya, menebak-nebak. Ali itu bagus, bagus apanya? Bagus tangannya, bagus kakinya, bagus pakaiannya, atau yang lainnya. Masih banyak. Baru kita munculkan
ya satu kata yang menjelaskan tentang susunan kalimat yang belum jelas tadi. Ya, hasuna aliyun wajhan. Ali bagus wajahnya. Asalnya adalah ya hasuna wajhu aliyin. Wajah Ali bagus. Kalau ini ya tamyiznya adalah menggantikan apa? Ya, menggantikan fa'il, menggantikan apa? Fa'il. Di sini contoh untuk hasuna aliyun wajhan. Di sini wajhan untuk menggantikan posisi apa? Ya, fa'il, karena asalnya adalah hasuna wajhu aliyin, ya, wajah Ali bagus, ya. Baik. Kemudian contoh yang lain misalnya Taba Muhammadun nafsan. Muhammad baik jiwanya, ya. Taba Muhammadun nafsan. Di sini nafsan dia adalah sebagai tamyiznya. Ya, contoh di sini sama, tamyiz di sini adalah untuk menggantikan fa'il. Karena asalnya adalah tabat nafsu Muhammadin. Jiwa Muhammad baik, ya. Nafsu ya adalah sebagai fa'ilnya, ya. Tabat nafsu Muhammadin. Nah, di sini kita tambah dengan ya tak taknis karena nafsu kita anggap sebagai isim muannas, ya, isim jenis perempuan, sehingga toba kita tambah dengan tak taknis sehingga menjadi apa? Tobat, ya. Tobat nafsu Muhammadin. Baik, ikhwani fillah, itu merupakan sedikit pembagian dari al-mumayyiz, ya, pembagian dari al-mumayyiz. Kami kira dapat dipahami dengan baik penjelasan ini. Intinya mumayyiz dia terbagi menjadi dua. Ada mumayyiz malfuz yang dilafadzkan dan ada mumayyiz malghuz yang dia itu tidak dilafadzkan.